tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UIN Sunan Kalijaga, Sivitas Akademika, kita sudah bersama Pak Dekan Fakultas Syariah, Profesor Makhrus Munajat. Alhamdulillah. Nama Munajat itu asli atau? Itu nama asli saya misalnya harus itu Makhrus Munajat. Tapi orang tua itu penggal itu, kepanjangan katanya. Berarti di ijazah hanya Makhrus. Tapi kalau di rumah banyak dikenal Munajatnya. Munajat, luar biasa. Prof Makhrus, kita ingin tahu ini gebrakan, langsung saja gebrakan yang dilakukan Fakultas Syariah, Ya. apa saja? Oke, terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah bagian dari fakultas yang semuanya hebat. Tapi Fakultas Syariah dan Hukum juga tidak kalah hebatnya. Fakultas Syariah dan Hukum adalah fakultas yang pertama termasuk yang mendirikan dan berdirinya PTKN di seluruh Indonesia. Nah, kita melihat Pak Rektor bahwa Fakultas Syariah dan Hukum itu mempunyai kompetensi yang sangat outstanding, sangat luar biasa ini. Ini yang saya tunggu kan. Kita bisa melihat dalam kancah kompetensi di tingkat nasional maupun internasional, anak-anak kita sangat luar biasa, dan mereka ketika kuliah ternyata lebih melihat secara spesifik adalah kompetensi lulusannya. Ketika mereka sudah berbicara tentang hukum, dan ini yang menarik, syariah itu bukan hanya hukum Islam tapi hukum konvensional. Sehingga ketika ditanya tentang Fakultas Syariah dan Hukum, ya seolah-olah Fakultas Syariah itu sudah bisa menguasai dan merajai bidang hukum baik Islam maupun hukum konvensional, ya. Kita melihat lulusan kita, masih kita syariah belum ada hukum, kita sudah bisa menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung, namanya Bapak Taufik gitu. Dan sekarang banyak alumni kita yang menjabat di Mahkamah Agung, terutama hakim agung, dan sekarang banyak mendapatkan gelar Profesor Hasi. Nah, yang menarik sekali sekarang banyak tuntutan Pak Rektor. Jadi bagaimana kalau Fakultas Syariah itu di hukum itu ya harus ada wacana menuju World Class University, kemudian ada kelas internasional terutama hukum. Dan yang menarik sekarang itu Fakultas Syariah itu ada tuntutan yang luar biasa, bahwa mereka itu ternyata mempunyai keahlian di bidang praktisi hukum. Nah, mereka Fakultas Syariah termasuk APSI, Asosiasi Pengacara Syariah, itu juga didominasi oleh alumni Fakultas Syariah dan Hukum Pak Rektor itu. Ya. Nah, sekarang ada inisiatif. Bagaimana kalau Fakultas Syariah ke depan itu membangun wacana tren baru, bahwa Fakultas Syariah juga bisa mendirikan program Magister Kenotariatan di samping program Magister Ilmu Hukum. Karena itu adalah ikon yang sangat ditunggu oleh adik-adik mahasiswa yang di strata 1 itu ternyata peminat ilmu hukum itu dapat dikatakan 50% dibandingkan dengan Fakultas Syariah, program studi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, dan perbandingan madzhab. Sekarang dengan dibukanya nomenklatur yang baru seperti HTN itu juga luar biasa Pak Rektor. Dulu ketika istilahnya siasa itu nampaknya kurang greget, jadi ada di mahasiswa itu kurang paham apa itu siasa itu. Ternyata siasa itu belajar tentang hukum tata negara. Dan tata negara itu ternyata sekarang ketika kita masuk dalam wacana ketatanegaraan di Indonesia itu sangat luar biasa. Karena Pak, ternyata Mahkamah Konstitusi itu banyak meliriknya itu adalah mahasiswa-mahasiswa di PTKIN yang ahli di bidang hukum. Karena ini wacana hukum ketatanegaraan itu kan sering Pak, sering
didikotomikan, ini hukum Islam mempunyai paham-paham yang sangat ekstrim. Kemudian kalau hukum konvensional itu yang nasionalis ya. Tetapi ternyata ketika dibawa ke wacana hukum tata negara dan adik-adik mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, ternyata memberikan inspirasi baru dalam ketatanegaraan di Indonesia. Bahwa mereka punya wacana, inilah negara pentingnya untuk mengambil kontribusi dari nilai-nilai tatanegaraan Islam itu, yaitu negara itu di Indonesia itu ternyata mempunyai prinsip religion nation state. Negara membutuhkan agama dan agama sangat membutuhkan negara. Jadi punya relasi yang sangat integratif, interkonektif dalam bahasa UIN. Kemudian kalau dalam ketatanegaraan itu ada istilah simbiotik mutualistik. Nah, ini ternyata membawa inspirasi yang sangat luar biasa. Dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini yang paling menarik itu adalah keberagamannya, kompetensinya sangat jelas sekali. Mereka sudah dinanti oleh negara untuk menjadi hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Dan ini Fakultas Syariah dan Hukum, Pak Rektor, pasti nomor 1 yang menduduki alumni Fakultas Syariah dan Hukum yang paling banyak diterima menjadi hakim agama. Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, administrasi publik dan konsultan hukum juga paling didominasi oleh Fakultas Syariah dan Hukum. Dan tidak kalah menariknya, yang ini di luar dugaan Pak Rektor. Hampir di PT-kan seluruh Indonesia itu, kalau calon dosen ASN itu Fakultas Syariah pasti didominasi oleh alumni Fakultas Syariah dan Hukum. Walaupun mereka sebenarnya itu berbicara tentang bidang teori maupun praktek, tapi nyatanya banyak sekali yang mereka diterima di ASN yang dibutuhkan sebagai edukatif. Ini menarik Pak Rektor untuk Fakultas Syariah dan Hukum, sehingga nanti adik-adik saya rasa jangan ragu. Jadi untuk memilih dan memilah fakultas yang ada di PTN di seluruh Indonesia, dan tempat yang paling tepat adalah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita belum berbincang tentang Prof. Mahrus itu sendiri. Iya. Ya. Ini kan lahir di Cirebon ya? Pemalang Pak Rektor. Oh, Pemalang. Iya. Oh, saya kira Cirebon, Pemalang. Iya. Berarti madrasah di sana. Saya dulu di semua sekolah saya adalah di umum. Oh, umum. Tetapi saya kombinasi dengan pondok pesantren. Salafiyah, baru saja saya diminta oleh Mbah Kiai saya karena lama 20 tahun dan ada acara halakoh ya. Dan begitu luar biasa, begitu saya datang ternyata semua santri-santri dan ustadz saya itu datang menyambut ada santri Salafiyah sudah menjadi guru besar di Fakultas Syariah dan Hukum dan menjadi dekan. Wah, ini sebagai pembantu Pak Rektor, Profesor Dr. Kiai Haji Al-Makil. Mereka sangat senang sekali. Ya. Terus ke Jogja tahun berapa? Saya di Jogja tahun 1988 Pak Rektor. Kemudian biasa karena suasana kita suasana santri ya, saya begitu saya masuk di IAIN zaman dulu saya langsung menempati di pesantren Al-Munawir. Bahkan saya sudah lulus sarjana itu, sudah tunggu SK saja masih pindah di pesantren An-Nur Brugam Yogyakarta. Karena memang dunia saya adalah dunia pesantren dan dunia PTKIN. Luar biasa. Ya. Ini Prof. Mahrus kan juga sekaligus MUI sekarang kan? Ya, saya mulai tahun berapa di MUI? Saya di Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000 persis. 2000 ya. persis. Ya. Jadi sudah 22 tahun. 22 tahun Pak Rektor. Nah, sekarang pesannya dan kira-kira untuk para mahasiswa kita ke depan itu seperti apa? Ya. Jadi adik-adik mahasiswa, pesan saya belajar keilmuan jangan monoton di satu disiplin ilmu. Ya. Tapi belajar apa saja yang penting bermanfaat, karena ternyata ketika saudara memasuki dunia kerja pasti saling membutuhkan keterkaitan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Ya. Saya misalnya ketika di Majelis Ulama Indonesia itu ditugaskan menjadi auditor halal LP POM. Ya. Ternyata saya
banyak sekali ilmu yang didapatkan dari teman-teman dari UGM, dari Fakultas Farmasi, dari Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, dan itu yang tidak pernah didapatkan di bangku kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, tetapi karena keilmuannya di fatwa, dan akhirnya ternyata kita bisa terbantu karena saya dulu di Fakultas Syariah, kemudian saya merangkap di Fakultas Hukum Cokroaminoto. Oke. Ya, jadi ketika saya berbicara tentang Komisi Pengembangan Hukum dan Penetapan Fatwa yang tidak begitu kerepotan dan didukung dengan ilmuwan-ilmuwan dari teman-teman UGM, ternyata saya bisa ke sana. Demikian juga Pak Rektor, jadi ketika saya di MUI, kemudian saya juga ini termasuk yang sering diminta oleh Dinas Kesehatan yang mungkin juga tidak nyambung ilmunya. Ketika program vaksinasi, ternyata orang yang banyak diminta untuk berbicara itu bukan dari dokter. Kalau dokter ngomong vaksinasi kurang dipercaya karena dikiranya jual vaksin. Tapi yang juru berbicara adalah termasuk saya dari Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Fatwa. Ya. Bahkan saya sampai sekarang juga menjadi dosen tetap blok di Fakultas Kedokteran UI. Jangan tidak nyambung Pak Rektor itu. Tapi masih dipercaya oleh UI jadi untuk mengembangkan mata kuliah tertentu Islamic Studies terkait dengan misalnya kita diminta untuk berbicara tentang ada Bank Asih bagaimana Pak Prof Mahrus, bagaimana tentang hukum transplantasi, kemudian ada vaksinasi dan lain sebagainya, dan ternyata itu ilmu yang dibutuhkan oleh kedokteran tapi dari sisi hukum Islamnya. Nah, jadi saya pesan kepada adik-adik jangan belajar hanya monoton di satu disiplin ilmu, tapi belajarlah seluas-luasnya. Kalau bahasa agama itu inal hawadis la tatanaha wa nusus tatanaha. Kenapa? Karena masalah-masalah yang baru itu berkembang tidak akan pernah berhenti. Tetapi kalau kita belajar normatif, nusus, nas Quran dan sunnah itu berhenti Pak Rektor. Nggak ada kan ayat lagi turun, tidak ada hadis lagi turun. Tapi masalah-masalah kontemporer itu sangat memerlukan jawaban kita semua, terutama dari adik-adik Fakultas Syariah dan Hukum. Pasti yang ditanya adalah orang-orang yang ahli hukum. Maka tolong adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah jangan berhenti belajar sekalipun sudah lulus, dan jangan terbatas belajar monoton keilmuan, tapi belajar seluas-luasnya, termasuk kombinasi dengan Fakultas Usuluddin. Kita harus banyak berfilsafat ya. Ya. Oke, Pak Mahrus, ini saya kira sudah luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Pesan kita kepada para pemirsa, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Kalau diet jangan terlalu ketat ya, dan tetap bahagia ya. Demikian. Kita tutup dengan UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia, tangannya mengepal gini. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendunia. Mantap. Terima kasih.